Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Isnaini dengan NIM 0564487716 dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data, yang dimana kita diberikan soal untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java. Terus kita disuruh untuk menggunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Terus habis itu kita disuruh untuk melakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Untuk nomor 2, kita disuruh untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java. Untuk grafnya itu sama seperti nomor 1, yaitu 10 node. Terus kita disuruh untuk melakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Sebelumnya di sini saya sudah membuat kelasnya, projectnya atau kelas itu DFS dan BFS. Karena kita mau mengerjakan DFS, berarti kita ke DFS dulu. Di situ kita lanjut ke programnya. Itu topik kelas. Maaf, membuat
Oke, di sini saya sudah membuat programnya. Di sini kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DFS. Jadi konsep DFS ini menelusuri satu jalur sampai paling dalam terlebih dahulu. Nanti baru kemudian kembali lagi, yaitu dengan teknik backtracking. Ibaratnya itu kayak kita itu masuk ke dalam sebuah lorong yang dimana kita sudah sampai ke ujung tetapi jalannya buntu. Maka dari situ kita harus kembali lagi untuk mencari kembali lagi ke jalan sebelumnya untuk mencari jalan yang lain. Nah, dari sini di sini saya menggunakan library Javanya itu ada map, terus ada list, terus ada hasmap, haset, dan arrays. Nah, library ini membantu untuk membuat graf dan menyimpan node yang sudah dikunjungi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DFF room ini yang sudah dijalankan. Jadi di sini itu konsepnya itu kan untuk A0 ini node yang paling awal. Nah, dari A0 ini nanti itu akan memiliki dua cabang, yaitu A0, A1, dan A2. Nah, setelah memiliki dua cabang A0 itu memiliki dua cabang A1 dan A2, lanjut untuk mencari A1. A1 itu jadi A0 mengunjungi A1 dan A2. Setelah ke A1, A1 itu mengunjungi juga ke A3 dan A4. Setelah itu dari A3 A4 kita ke sebelah kiri dulu, itu ke A3. A3 itu mengunjungi A7. Nah, karena A7 itu node paling akhir atau node yang tidak memiliki cabang lagi, jadi dilakukan teknik backtracking, yaitu proses ketika program kembali ke node sebelumnya karena node pada A7 ini sudah tidak punya cabang lagi. Jadi kan A0 itu bercabang jadi A1 dan A2. Setelah A1 A2, dari A1 ini bercabang lagi jadi A3 dan ke-4. Nah, dari A3 ini bercabanglah menjadi A7. Nah, dari A7 ini kan sudah tidak ada node-nya, sudah tidak ada cabang lagi, jadi kembali lagi ke A1. Nah, dari A1 kan tadi ada A4, jadi ke A4 sampai ke A8. Jadi target ditemukan jadi A8. Terus untuk ini tuh mengunjungi A2 karena tadi kan A0 itu bercabang A1 dan A2, jadi mengunjungi A2 juga. Terus dari A2 itu memiliki cabang lagi jadi A5 dan A6. Nah, dari A5 ini A5 ini bercabang A9. Nah, A9 sudah tidak ada, kembali lagi ke A2. Nah, A2 tadi kan bercabangnya A6. Segitu yang saya pahami. Kita lanjut ke BFS. Ke BFS.
Oke, untuk program BFF-nya sudah saya buat. Coba kita jalankan lagi. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang BFS. Jadi untuk konsep BFS ini adalah algoritma pencarian pada graf yang bekerja dengan cara menelusuri node per level dari kiri ke kanan. Ibaratnya itu seperti kita memasuki sebuah gedung yang dimana kita mulai dari kelas yang ada di lantai 1 terlebih dahulu, lanjut ke lantai 2 dan seterusnya. Jadi BBS itu tidak bisa langsung ke satu lorong sampai ujung, tetapi memeriksa semua yang dekat terlebih dahulu. Nah, untuk proses pencarian ini itu dimulai dari node A0. A0 sebagai titik awal. Setelah itu dari A0 dikunjungi BFS memasuki semua node yang terhubung langsung dengan A0 ke dalam quick antrian, yaitu A1 dan A2. Kayak semisal kayak nomor 1 itu kan A0 bercabang A1 dan A2. Nah, dari sebelah kiri itu kan A1 ya teman-teman. Jadi setelah A1 lanjut ke sebelah kirinya lagi. Nah, dari mengunjungi A1 itu, karena A1 berada di depan antrian, A1 ini bercabang, itu ada A3 dan 4. Nah, sehingga keduanya itu ditambahkan. Nah, setelah itu dari antrian A3 dan 4 itu mengunjungi ke A2, dan dari A2 ditemukan node A5 dan A6 yang kemudian dimasukkan ke dalam antrian. Nah, prosesnya itu berlanjut dengan mengunjungi node-node yang ada dalam antrian secara berurut, yaitu A3, A4, A5, A6, dan A7. Saat mengunjungi A4, BFS ini menemukan node A8. Nah, dan memasukkannya ke dalam antrian. Namun BFS ini tidak langsung berhenti karena A8 ini belum berada di depan antrian. Nah, ketika giliran A8 masuk dikunjungi, program memeriksa apakah node tersebut sama dengan target yang dicari. Karena target pencariannya adalah A8, maka programnya menampilkan pesan target ditemukan A8. Jadi di sini untuk startnya itu kan A0 dan targetnya itu A8. Jadi keluarannya juga target ditemukan A8. Nah, sekian video dari saya. Mungkin ada tutur kata yang kurang baik atau kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru dosen yang telah membimbing teman-teman saya dan saya selama 8 sesi pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.